Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatatul Akrami yang akan memandu kalian dalam media pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, yaitu memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Saat mendengar kata kimia, apa yang terlintas di kepala kalian? Apakah terbayang mengenai nuklir atau bahan-bahan yang mudah meledak? Oleh karena itu, mari kita kaji lebih dalam mengenai apa sih kimia itu? Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Lalu, hakikat ilmu kimia apa saja itu? Nah, yang pertama, hakikat ilmu kimia sebagai susunan materi. Suatu materi terbentuk dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi lagi. Senyawa adalah gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu, contohnya air. Campuran adalah gabungan dua atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah seperti susu. Selanjutnya adalah hakikat ilmu kimia sebagai struktur materi, yaitu menjelaskan ikatan yang terjadi antar atom hingga membentuk molekul atau ion. Molekul merupakan atom sejenis atau berlainan yang saling tergabung. Jika molekul tersusun atas atom sejenis, maka disebutlah molekul unsur. Contohnya gas oksigen. Jika tersusun atas atom berlainan, disebut molekul senyawa. Contohnya adalah air laut. Ion merupakan atom atau kumpulan atom yang bermuatan. Contohnya adalah garam yang memiliki Na+ dan Cl-. Selanjutnya merupakan hakikat ilmu kimia sebagai sifat, materi, dan perubahan materi. Ini mengarah pada sifat kimia suatu zat, misalnya mudah berkarat, lapuk, dan sebagainya. Sedangkan perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan kimia, contohnya adalah kayu yang dipotong-potong menjadi banyak dan kertas yang bisa dilipat menjadi berbagai macam bentuk merupakan perubahan fisika. Selanjutnya, untuk perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan seperti kayu yang dibakar menjadi arang ataupun besi yang ditinggalkan di ruang terbuka bisa menjadi berkarat. Pembahasan tentang hakikat ilmu kimia sampai di situ dulu ya. Sekarang kita akan mengkaji tentang metode ilmiah dan kerja ilmiah. Metode ilmiah sendiri merupakan metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah yang rasional dalam mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul. Diiringi dengan kerja ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan persoalan terkait sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan dengan menggunakan metode dan sifat-sifat ilmiah. Berhubung kita membahas tentang metode ilmiah, lalu apa saja tahapan dalam melakukan kerja ilmiah? Apakah ada yang tahu? Saat dihadapi dengan suatu masalah, tentu saja kita akan memikirkan bagaimana solusi atau jalan keluar yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk itu, yang pertama, kita tentu harus merumuskan masalah. Masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka. Di sanalah kita juga harus menentukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah. Jawaban tersebut tentu saja harus logis
dan berdasarkan kepada fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, setelah menentukan hipotesis, kita harus mementingkan variabel-variabel apa dalam percobaan tersebut yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Tahapan selanjutnya adalah merancang eksperimen. Merancang percobaan dengan menentukan prosedur kerja dan alat serta bahan yang digunakan secara terperinci. Kita mesti mengurutkan langkah kerja dengan dibuat ringkas namun dapat menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Eksperimen yang sudah dirancang tadi harus kita laksanakan dengan melakukan eksperimen. Biasanya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium serta mencatat segala hal yang terjadi dalam percobaan kita. Tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data-data yang telah dicatat sebelumnya saat melakukan eksperimen diolah agar bisa menghasilkan suatu pola atau kecenderungan yang dapat dijadikan landasan untuk menarik sebuah kesimpulan. Dan ini harus ada keterhubungannya antara hipotesis dan kesimpulan. Selanjutnya, kita dapat menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut agar dapat dikomunikasikan dengan mengkomunikasikan hasil. Sosialisasi hasil penelitian dapat berupa tulisan ataupun dapat berupa lisan. Teman-teman, pada bagian terakhir ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium kimia. Untuk itu, kita perlu mengetahui alat-alat apa saja yang ada di laboratorium kimia. Terdapat banyak sekali alat-alat yang dapat digunakan oleh para peneliti untuk melakukan eksperimennya di dalam laboratorium kimia, seperti gelas kimia, Erlenmeyer, pengaduk, pipet tetes, gelas tabung reaksi, buret, statif, labu, spiritus, gelas ukur, mortar atau alu, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga dapat mengenali bahan kimia, sifat, dan juga simbolnya untuk antisipasi dan waspada kita terhadap bahan-bahan yang terdapat di dalam laboratorium kimia, seperti adanya tanda radioaktif, toksik, korosif, eksplosif, oksidatif, dan bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Serta teman-teman juga harus waspada terhadap simbol-simbol yang ada di dalam laboratorium kimia untuk keselamatan kerja selama melakukan praktikum kimia.